datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri. Kali ini saya bersama dengan Mbak Erni. Halo Mbak Erni, apa kabar? Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Jauh ya dari rumah ke sini, perjalanannya cukup lama. Lumayan, gitu ya. 1 jam kurang lebih. Apalagi tadi kejebak sama macet, Ya, sempat kejebak sama macet. ya. Soalnya arus balik mungkin Harus ya. balik ya. Saya juga kan memang menikmati liburan ya Mbak ya. Lumayan ke Jember. Jadi ya ada podcast hari ini jam 3 gitu kan. Langsung OTW ke sini ternyata kejebak macetnya di jalan Gumitir. Oh berarti Mbak hari ini langsung dari Jember ke Banyuwangi? Betul. Wah luar biasa sekali ya. Hadir di podcast Rumah Degiri untuk berbagi bersama dengan UMKM lainnya terkait dengan pengalaman-pengalaman Mbak Erni selama berbisnis selama ini. Benar. Bisnisnya Mbak Erni ini ada kue satu dan juga sambal cumi gitu. Benar. Ini udah mulai kapan Mbak bisnisnya? Bisnis ini sih masih baru ya Mbak, kurang dari 6 bulan. Cuman saya merasa tertolong dengan adanya UMKM, terutama saya kan dari etnik. Iya. UMKM etnik ini alhamdulillah anggota-anggota, ketua sampai pengurusnya ini friendly banget dan nggak pelit tentang ilmu. Jadi saya sebagai pelaku yang pemula, jadi itu sangat terkesan dan terbimbing, juga termotivasi untuk lebih pede mengeluarkan produk saya ke masyarakat begitu. Jadi sebelumnya Mbak Erni ini sendiri punya kesibukan apa nih sebelum berbisnis sebelumnya? Saya kebetulan freelance Dakota. Dakota Ya. apa itu? Dakota itu semacam ekspedisi, tapi ekspedisi khusus kargo. Dan kebetulan saya drivernya yang agen genteng. Oke. Terus sekarang beralih ke bisnis. Kenapa memilih bisnis nih? Bisnis dari sini sebenarnya awalnya ya Mbak ya, sebelum saya terjun benar-benar ke bisnis itu malah diawali dengan bergabungnya saya di Dakota Cargo. Ya dari situ saya melihat begini caranya melayani konsumen, bagaimana memuaskan konsumen. Terus saya juga merasa saya punya keahlian lain nih di bidang yang lain gitu. Konsumen dari Dakota sendiri saya rasa cukup baik juga, kita sambil menyelam minum air. Nah, jadi sambil saya itu sebagai drivernya juga menawarkan apa yang saya punya, alhamdulillah diterima. Jadi lebih pede ke situ, akhirnya ketemu lagi UMKM Sekedarullah, jadinya lebih match gitu loh Mbak. Jadi saling mendukung. Jadi saat saya mau mengirimkan barang saya kemana, ikut di kargo saya. Oh benar. Jadi saling timbal baliknya ada bener, gitu. Kalau masuk di etnik sendiri itu sejak kapan Mbak? Etnik ini malah belum 6 bulan ini. Belum 6 bulan. Belum 6 bulan. Pemasaran produknya juga setelah 2 bulan saya di etnik. 2 bulan setelah di etnik. Itu kenal dari teman-teman etnik itu mulai dari mana nih Mbak? Apa mulai dari Dakota tadi atau gimana nih? Bukan, kebetulan saya kenal ini dari BLK. Oh BLK. Ya, jadi saya dulunya ikut pelatihan BLK selama 6 bulan yang berada di Muncar. Muncar jadi di tempat kelahiran saya. Nah, dari situ saya ikut pelatihan-pelatihan yang membuat saya terinspirasi untuk mengangkat jajanan tradisional dan juga kekayaan Muncar. Muncar kan daerah perikanan ya Mbak ya. Dan saya suka sekali cumi kebetulan. Jadi yang saya angkat ya sambal cumi dan kue satu yang kebetulan memang turun temurun dari nenek saya. Oh berarti kue ini emang udah turun temurun. Iya, jadi benar. udah rasanya legendaris lah ya. Kalau misalnya dilihat gitu kan. Kalau misal sambal cumi ini karena memanfaatkan daerah kelahirannya sendiri yang kayak akan hasil laut. Ya. Juga sekaligus pecinta cumi. Diolah menjadi suatu produk kayak gitu. Ini kalau sambal cuminya udah sekitar 6 bulanan ini ya? Iya. Benar.
Terus dari ikut etnik ini manfaat yang didapetin sama Mbak Erni itu apa sih? Oh banyak banget Mbak. Dari pertama pengolahan, tekniknya, lalu pengemasannya, cara pemasarannya, semuanya diajari di situ. Lalu masih lagi diberi informasi-informasi yang sangat membantu, yaitu berupa pelatihan, baik itu dilakukan oleh daerah maupun pemerintah pusat, seperti itu. Jadi banyak kira-kira Banyak yang banget, diberikan, yang didapati kalau misalnya kita bergabung atau berkomunitas di bersama UMKM lainnya. Benar, kayak ya. gitu. Kalau Mbak Erni sendiri selama 6 bulan ini untuk pemasarannya itu melalui apa Mbak? Apa ke online atau ke offline? Dua-duanya saya jalankan. Lebih dua-duanya. Kalau di Iya. online lebih pakai marketplace atau gimana nih? Saya marketplace dari Facebook itu ya, Shopee, terus sekarang ada MBIS ya dari pemerintah daerah. Oke, Itu pun baru, karena baru dapat pelatihannya, baru tahu juga. Iya. Kalau Facebook terus dari Instagram atau yang lainnya itu sudah mulai produk ya, mulai saya upload gitu, Pak. Jadi mulai upload konten Iya. gitu. Untuk kontennya Gitu. buat sendiri atau ada yang Buat tim kreatif? sendiri, iya. Buat Jadi sendiri? otodidak gitu, lihat-lihat di YouTube yang lain caranya gimana sih gitu, di otak-atik sendiri gitu. Ngedit sendiri Ngedit gitu. Iya. Upload sendiri. Iya, soalnya kalau misalnya kita udah main online itu harus konsistensi upload ya kan. Iya, benar. Yang lumayan, dan juga fotonya, Ya. terus caption dan sebagainya. Iya. Akhirnya dari situ saya pun berusaha kayak gimana caranya jadi profesional banget gitu. Ya ala-ala ya. Ala-ala jadi fotografernya produk sendiri gitu. Oh, berarti selama ini foto sendiri. Benar. Kalau fotonya pakai apa nih? Handphone, kamera atau gimana? Pakai kamera, pakai handphone. Oh, enggak pakai kamera, maksudnya handphone. Handphone. Jadi memanfaatkan kekuatan handphone dengan trik-trik yang DIY gitu, Pak. Bener-bener. Itu belajarnya langsung otodidak dari YouTube, Dari media-media lain gitu. media Oh, caranya lainnya. gitu, lalu dipraktekkan. Bener. Apalagi kalau misalnya termasuk baru Mbak Erni di dunia bisnis ya kan. Newbie ya. Newbie. Iya. Tapi newbie selama 6 bulan ini gimana nih perasaannya Mbak Erni selama berbisnis selama 6 bulan? Alhamdulillah saya puas ya, pede gitu lah ya. Tapi walaupun produk saya tuh belum sempurna dan masih butuh perbaikan-perbaikan. Karena memang saya belajar dari nenek kan, 6 bulan waktu yang belum cukup buat saya. Mungkin dari waktu-waktu perlu dikembangkan agar kualitasnya itu bisa sampai mengikuti tahap ekspor. Iya, seperti teman-teman yang lainnya gitu. Iya. Jadi biar nanti bisa bisa juga bersaing sama teman-teman lainnya. Kue satu dan juga sambal cuminya nanti. Bener. Nanti next ya apa ada produk lainnya nanti mungkin menyusul ya. Iya, pasti. Selama 6 bulan ini fokus ke 2 produk Fokus dulu dua berarti. produk dulu ya. Diperbaiki dulu, dimatengin dulu. Bener. Kalau dari Mbak Erni sendiri, penjualan online dan offline lebih dominan yang mana nih selama 6 bulan ini? Saya lebih ke online. Hmm. Iya. Karena online mungkin jangkauannya lebih luas ya, Mbak ya. Iya, benar. Lebih ke Indonesia atau gimana. Dari teman-teman, kebetulan saya punya teman-teman yang di luar negeri juga ya, misalnya Hong Kong, mana yang banyak-banyak TKI yang juga kangen banget masyarakat Indonesia. Sedangkan di luar negeri itu minim banget ada toko Indonesia. Jadi sekalinya ada saudara-saudara kita yang dari Indonesia itu mempunyai produk sendiri, mereka tuh dengan sangat senang hati, ayo dong kirim ke sini kita cobain apa. Nah dari situ getok tular ya Mbak, dari mulut ke mulut, akhirnya ya itulah yang bikin malah laris manis tuh dari situ. Oh benar. Jadi udah kirim kemana aja nih selama 6 bulan? Kebetulan Hong Kong yang Hong Kong gitu-gitu udah ya. masuk Hong Kong. Kebetulan masih Hong Kong, masih mau tembus Jepang sama Singapura. Wah luar biasa ya, 6 bulan bisa ke Hong Kong, terus ini mau tembus ke beberapa negara sambil lainnya. sama teman-teman lah Mbak ya. Bener. Ya bukan produk saya juga, jadi bareng-bareng teman UMKM yang lainnya gitu. Oke. Kalau misalnya seluruh Indonesia pernah kemana aja nih kirimnya? Kirimnya masih sekitar Jawa sih Mbak. Sekitar Jawa dulu. Sekitar selama Jawa beberapa masih bulan fokus ini. itu. Dan itu rata-rata lewat online semua. Online. Lebih ininya ke online ya. Kalau misalnya offline ada sih ya, kayak toko-toko sebelah atau gimana, itu lebih menjanjikan online. Lebih menjanjikan online daripada offline gitu. Soalnya gitu. jangkauannya mungkin lebih luas menurut Mbak Erni gitu. Misalnya kan. kalau di WhatsApp aja, kalau sekali upload kan banyak orang nih yang lihat, nggak usah kita ngobrol, apa maksudnya
cuap-cuap yang sampai capek gitu kan, coba upload, oh iya minta ini, coba-coba gitu kan, gitu. Tapi awalnya ketika masuk ke dunia bisnis seperti ini, berjualan online gitu ya, pusingnya di bagian mana nih? Ada sulitnya pasti? Ada, ketidakpedean. Ketidakpedean apa nih Mbak? Dan ketidakpedean untuk iya nggak sih pasar itu menerima ini nggak sih, rasanya enak nggak sih gitu, bisa diterima nggak, terus kemasan kan produk itu udah dikemas ya Mbak semenarik mungkin. Belajarnya dari situ itu lumayan rumit sih gitu. Jadi lumayan bertahap gitu ya. Bertahap banget ya. Benar-benar baru dari nol gitu. Dari nol banget. Tapi itu untungnya sekarang karena udah masuk dari kenal banyak orang juga, relasi dan sebagainya. Jadi bisnisnya Mbak Erni juga pasti bisa maju terus Insya Allah, nih. amin. Ya, apalagi kalau misalnya dibarengi sama ikut-ikut pelatihan ataupun pembelajaran lainnya. Benar, gitu. butuh untuk banget. peningkatan skill kita. Ya. Nah, Mbak Erni, kita mau bahas terkait dengan hal-hal yang sekarang ini emang sudah jadi pembicaraan banget. Seorang wanita berbisnis gitu, karena kalau misalnya kita lihat di dunia itu 48% itu didominasi oleh wanita. Ya. Terus betul. pemerintah kita juga saat ini emang mendorong banget kalau misalnya wanita ya berbisnis, berusaha kayak gitu. Emansipasi wanita ya Iya, Mbak. benar. Benar. Karena kalau misalnya cuma laki-laki yang bekerja, perekonomian Indonesia wanitanya di mana-mana Indonesia. Baik, benar kan? Ya. Kalau dari sudut pandang Mbak Erni nih sebagai seorang wanita yang udah terjun juga di dunia bisnis, gimana sudut pandangnya Mbak Erni terhadap ini nih, kalau misalnya wanita ya berbisnis juga bisa kayak gitu? Sudut pandangnya positif banget ya Mbak ya, bahkan sangat mendukung, apalagi gimana ya, walaupun seorang laki-laki adalah tulang punggung keluarga ya, nggak ada salahnya kalau wanita misalnya atau sebagai istri juga punya penghasilan yang lebih, itu bisa menikmati yang lain-lain atau menabung untuk mimpi bersama, diwujudkan bersama dengan kebersamaan itu. Mimpi itu pasti akan lebih mudah diwujudkan gitu loh Mbak. Kalau lakuinnya bersama kayak gitu. Iya. Tapi apakah dengan adanya statement kalau misalnya wanita juga berbisnis itu apa mengganggu nggak sih dengan kerjaan-kerjaan rumah lainnya? Itu dilihat dari cara kita bekerja ya. Misalnya kalau sekarang kan dunia digital ya Mbak ya, nggak perlu kayak dulu misalnya banting tulang apa-apa langsung ke pasar sendiri, diangkut sendiri. Sekarang ada Gojek, ada GoFood, ada bla 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 dan sebagainya ya. Kita melakukan di jadwal-jadwal yang memang kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga misalnya. Atau anak-anak kuliah, kita menyelesaikan schedule kita kuliah, sekolah gitu. Lalu di samping itu kita melakukan bisnis. Itu sih nggak apa-apa kalau kita bisa atur jadwal gitu ya, apalagi kalau kita melakukannya di support dengan era digital yang luar biasa. Pasti itu bukan masalah yang ini ya signifikan ya Mbak ya. Bukan masalah yang serius mungkin ya. Betul. Berarti balik lagi kepada ibu rumah tangganya, wanitanya harus bisa mengatur waktu dengan baik mungkin ya. Siap, benar. Tapi kalau misalnya Mbak Erni ngelihat nih ada ibu rumah tangga yang melupakan kewajibannya di rumah dan berfokus berbisnis saja, itu menurut Mbak Erni gimana nih? Kurang setuju ya Mbak, karena memang kodratnya wanita sebenarnya adalah panutan bagi anak-anaknya di rumah. Nah, kalau dia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai kodratnya wanita, melahirkan, mengurus anak, walaupun mengurus anak itu juga perlu juga timbal balik dari suami kan ya. Ya, maksud saya hal itu kurang etis ya Mbak, sebagai kita makhluk tuh. Makhluk Tuhan yang diciptakan memang kodratnya seperti itu. Ya lakukanlah. Kalau Anda ingin melakukan hal yang lebih dari itu, Anda sudah bisa belum melakukan tugas Anda, kewajiban Anda yang utama ini gitu. Mengurus anak, mengurus suami. Kalau semuanya oke, is fine, nggak apa-apa. Gitu. Jadi harus balik lagi, kalau misalnya kita jadi wanita tuh multitasking harus bisa ya. Iya, harus. Itu harus. Kerja di rumah, kerja berbisnis juga dan sebagainya. Kalau Mbak Erni sendiri dari suami apakah sangat mendukung Mbak Erni Kebetulan berbisnis? saya single mother. Single mother. Jadi harus fighting sendiri. Oke. Jadi harus fighting untuk mendapatkan
penghasilan per bulannya untuk mendidik anak juga. Jadi harus apa ya? Memang benar-benar harus multitasking karena setiap kehidupan kita itu punya jalan hidup masing-masing yang harus dijalani ya Mbak ya. Kita harus gimana kalau kita selalu menderita atau nggak bisa move on dari hal-hal yang membuat kita terpuruk, itu malah kasihan kanan kiri kita, orang-orang yang tercinta kita yang sudah mengandalkan kita sebenarnya gitu loh. Benar sekali. Mbak Erni waktu pertama kali ingin terjun di dunia bisnis, hal yang paling buat Mbak Erni selain tadi ngelihat relasi dan sebagainya, yang paling buat Mbak Erni menggebu-gebu untuk berbisnis itu apa? Yang paling menggebu-gebu dari awal sih menurut ajaran Islam lah Mbak ya. Hal yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah berbisnis, jual beli kan begitu. Jadi satu, melaksanakan jual beli adalah melakukan sunnah menurut saya, menurut melakukan anjuran dari Rasul kita. Lalu kedua, bisa jadi apa ya, menyalurkan hobi, karena sebagai lagi-lagi kembali lagi saya adalah wanita, kodrat wanita, suka makan, terus suka suka menyajikan hal-hal yang pokoknya yang seru-seru untuk yang kita cintai. Menyajikan sesuatu yang bisa kita bikin sendiri terus orang lain terima, itu kepuasan tersendiri dan kebahagiaan tersendiri gitu Mbak. Oke. Jadi selama Mbak berbisnis ini benar-benar happy banget gitu. Happy banget. Iya. Kelihatan banget dari hari ini itu caranya dan juga pembawaannya. Kayaknya benar-benar enjoy banget dalam bisnis gitu. Terus kalau misalnya Mbak Erni ngambil cumi dan sebagainya itu apa ambil langsung dari Muncar, dari pengepulnya langsung gitu? Saya kebetulan ada saudara yang bekerja di bagian apa ya, di perikanan ya, di pabrik gitu Mbak. Jadi saya ambil kesempatan dari situ, mungkin ya bisa jadi inilah Mbak ya, apa bisnis bareng gitulah ya. Dia cari ininya, mungkin dapat penghasilan lah dari situ, apa ya, laba lah dikit-dikit gitu. Jadi saling silang bisa inilah. Kalau kayak gitu tuh bisa ngebantu mereka nggak sih Mbak? Kalau misalnya kita langsung ambil dari ininya langsung. Iya gitu. Iya banget. Karena kalau kita langsung ke mereka, misalnya dia langsung ke pengepul, dari pengepul di apa namanya, dijual ke misalnya reseller kan, pengepul juga butuh ini income laba juga, iya kan. Tapi kalau dari ininya langsung, yang penyari langsung kita beli, kita satu dapat murah, dua kita kasih harga sama dengan pengepul pun dia malah lebih happy dan lebih untung, ya kan ya. Ya seperti itu. Benar. Mungkin sekarang UMKM juga dapat membantu itu ya, para pengepul langsung, biar nanti pendapatannya mereka bukan rendah lagi, tetapi juga bisa bersaing dengan yang lainnya. Benar. Gitu. Mungkin ini salah satu cara UMKM untuk berkolaborasi bersama para pengepul gitu ya. Betul. Petani lah, petani juga. Ikan, petani kebun gitu. Banyak sekarang yang memanfaatkan langsung kayak ngambil buah naga, kayak kalau Banyuwangi kan buah naganya banyak kayak gitu. Pisang, kadang sampai buang-buang buah naga. Jadi berapa orang itu memanfaatkan buah naga untuk produk-produk yang unik gitu. Pernah, saya juga pernah melakukannya, maksudnya diajari di BLK itu Mbak. Jadi apapun yang ada hasil kekayaan, apalagi terutama Muncar ya, itu apa aja, perikanan apa aja, pertanian apa aja. Jadi dilakukan. Jadi saya kayak wow. Jadi yang biasanya saya buang itu ternyata bisa jadi cuan loh gitu. Dan apa namanya, nggak harus jadi sampah gitu loh Mbak. Bahkan kulitnya pun bisa didaya gunakan. Jadi banyak pemanfaatannya ya. Benar banget. Mengurangi sampah makanan juga kita. Berarti. Itu waktu Mbak ikut pelatihan di BLK, apakah sudah terjun dalam bisnis apa belum? Nol. Belum. Itu yang ngajak siapa? Yang ngajak temen atau gimana? Pertama kali malah adik saya. Adik saya itu dapat dari temennya, dan temennya dapat dari Facebook. Jadi saya punya ini gini, terus adik saya, oh mbak saya nih suka ini apa namanya, buat sesuatu. Dia tuh suka banget ini gitu, eksperimen gitu. Coba, akhirnya saya coba ikut di situ, alhamdulillahnya kerekrut gitu loh Mbak. Terus dapat ini ya, dapat pengalaman, akhirnya mindsetnya dibuka gitu. Nah dari situlah saya berkenalan dengan UMKM, terutama yang bernama Ethnic
di situ. Akhirnya saya gabung di situ gitu. Berarti sekarang ibu-ibu misalnya yang lagi di rumah daripada nggak ada ngapain gitu, mungkin ini jadi satu peluang ya, walaupun belum terjun ke dunia bisnis secara penuh gitu ya, bisa dimanfaatkan dengan ikut pelatihan aja dulu. Jadi dari situ ada pandangan lah. Iya, benar. Bisnisnya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Betul, nggak apa-apa. Karena kepercayaan diri itu perlu dibangun, Mbak. Nggak langsung tiba-tiba, oh iya gini, nggak bisa kayak gitu. Satu, percaya diri. Dua, jangan berharap untuk untung dulu kalau coba-coba tuh. Harus siap rugi, gitu. Jadi kalau kita siap rugi, oh pasti rugi. Tapi kita coba nih. Terus saat kita mendapatkan keuntungan, pasti kita kayak mendapatkan surprise gitu. Oh ternyata diterima loh gitu. Kebahagiaannya dari situ. Tapi kalau kita berharap dulu, oh mungkin ini enak ya, ini pasti semuanya nggak ada yang pasti. Cuman yang pasti itu kita harus mencoba dan jangan pernah berekspektasi terlalu tinggi, tapi boleh berharap gitu. Boleh berharap tapi jangan terlalu tinggi. Tapi kalau jatuh akhirnya dong. Kalau bisa terlalu berekspektasi, takutnya kalau udah jatuh jadi trauma. Jadi trauma dan pasti nggak mau lagi nggak mau gitu lagi. ya. Padahal kalau misalnya kita lihat dari bisnis sambal dan kue, banyak banget kan yang udah berbisnis sambal dan kue. Banyak gitu. sebenarnya iya. Tapi ternyata dari sekian banyak masih juga diterima. Masih juga diterima. Jadi semua selera orang itu beda-beda banget iya. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu yang dirasa kayak ya udah, ya coba aja gitu. Bener. Kan ya. Nggak usah ragu, coba dulu baru mikir. Coba dulu. Betul. Seperti itu. Misalnya nih kayak sambal cumi. Ini kan namanya cuma sambal cumi ya. Tapi ada produknya ada 2. Sambal cumi yang dari ikan kering, satunya seger. Dan dua-duanya ini ada peminatnya sendiri-sendiri, Mbak. Yang segar itu berarti dia tanpa yang mentah ya? Yang mentah, yang benar-benar fresh, baby itu ya. Yang baby itu. Langsung octopus. Terus yang lainnya suka yang udah jadi kayak ikan asin. Yang kering. Jadi udang kering, iya. Saya mintanya yang seperti itu. Jadi nggak tahu mungkin sensasi digigitnya itu beda atau rasanya beda. Menurut saya sama aja sih. Mungkin lidahnya ya kembali lagi beda-beda. Berarti itu terjadi ketika konsumen meminta ya? Ketika meminta, iya. Waktu itu pertama kali saya kan nggak musim ya, baby gurita. Terus saya coba yang dari pasar itu yang kering. Ada yang nyeletuk, aku suka loh yang rasanya yang fresh aja gitu katanya. Oke, saya buatin kapan-kapan. Nah sekali buat, kadang saya kalau coba nggak banyak-banyak Mbak, minimal 5 atau 10, nggak banyak banget. Terus saya coba di offline dulu. Offline 2-3 udah laku, baru saya up mau ke online. Nah dari online baru nanti testimoni. Seperti itu. Jadi repeat ordernya ya dari testimoni kayak gitu. Oh saya mau yang ini. Jadi saya ada 2 produk sama-sama sambal itu gara-gara ya konsumen minta itu tadi. Bikinin dong yang ini yang fresh gitu. Akhirnya diminta. Oke, yang penikmatnya yang sambal asinnya tadi, dia nyoba yang fresh. Yang fresh juga saya kasih, oke lah tak kasih taster dikit. Yang ini yang ikan asin. Ternyata memang beda lidahnya. Saya tetap di sini, saya tetap ini, tapi ada juga yang oh iya ternyata itu enak juga gitu. Iya memang beda. Jadi ada pasarnya, pangsa pasarnya masing-masing gitu. Yang suka yang fresh yang mana, yang suka yang kering yang mana, ada disediakan. Iya gitu. Jadi itu pentingnya kita untuk ini ya, ngelihat konsumen kita sukanya apa. Riset pasar butuh banget. Kita harus meriset pasar dan ya memang semua itu butuh modal, tapi nggak ada usaha tanpa pengorbanan. Iya benar. Jadi pertama jatuh bangun dulu. Betul. Kemudian nanti ya kita akan merangkak layaknya bayi ya. Iya. Harus step by step. Step by step sampai bayi tiba-tiba maraton kan aneh ya. Iya aneh banget gitu. Ajaib itu namanya bisnisnya kalau tiba-tiba kayak gitu. Tapi kalau mau langsung maju ya franchise misalnya gitu. Cuman kan dilihat juga franchise sekali keluar ya banyak juga ya kan. Banyak budgetnya. Banyak budgetnya kalau dilihat juga harus ya sama aja kayak gitu. Betul. Nah sebagai salah satu pelaku UMKM baru nih di dunia UMKM, pelatihan apa sih yang dirasakan sama Mbak Erni yang perlu untuk didapatkan khususnya untuk yang baru-baru sehingga nanti pas bisnisnya ini terus konsisten berjalan sampai tahun ke depannya gitu. Oh itu ada sih.
pertama memang pelabelan dan pengemasan, ya. Bagaimana pengemasan yang bagus, baik lebih aman untuk produknya, terus lebih menarik juga untuk konsumen, terus segi hygiene. Ya, karena pasar itu ada yang atas, menengah, dan ke bawah. Jadi kalau ke bawah kan ya asalkan banyak, pokoknya banyak, kenyang ya udah. Tapi kalau dari menengah ke atas mereka membutuhkan pertama menstimulasi mata. Jadi matanya menurut dia kayak oke, puaslah ini melihat penampilan yang oke gitu ya. Akhirnya mereka pengen nyoba. Setelah mencoba rasanya oke nih. Nah, kalau dicoba oke, kira-kira berdampak nggak pada kesehatan? Misalnya kayak bahan pengawetnya ya Mbak ya, pewarnanya atau apanya pasti ada grade yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa memastikan kalau kita bisa meriset pasar atau mencoba meriset produk kita dengan lebih baik lagi, memperbaiki lagi, insya Allah bisa berkembang dengan pesat, Mbak. Misalnya kayak kue satu nih, kalau dulu kalau nenek-nenek kita kan ya dijemur di gimana gitu ya. Nenek kita ya seperti itulah, tapi kesininya lebih modern, orang-orang kan lebih tahu tentang hygiene, tentang kesehatan. Jadi produk satu dari saya itu tidak dijemur, Mbak. Jadi saya keringkan dengan oven. Oh gitu. Jadi tanpa sinar matahari, tanpa ada debu, dan jadi langsung di situ pembuatannya, di situ pengeringannya, di situ packing, segala di situ di tempat tertutup. Jadi insya Allah steril gitu. Sterilnya tinggi karena gitu. Lebih tinggi. Berarti itu saat ini yang dibutuhkan khususnya buat Mbak Erni dan teman-teman yang mungkin dirasa saat ini masih baru untuk terjun di dunia bisnis. Jadi membutuhkan bagaimana caranya, konsistensinya, rasanya, hygiene-nya seperti apa, cara kita pengemasan yang diterima di pasar seperti apa, dan banyak hal yang mungkin ini menjadi tantangan baru untuk yang pebisnis baru gitu benar, ya. Untuk biar bisa setara atau bersaing dengan UMKM lainnya juga. Betul, ya. Gitu. Wah, luar biasa sekali Mbak Erni hari ini sudah menemani Celia di podcast Rumah Degiri, bercerita banyak terkait dengan pengalaman Mbak Erni yang luar biasa sebagai seorang single mother yang mencari pundi-pundi keuangan sendiri dengan melalui berbisnis dan juga mengkesampingkan dirinya sebagai seorang ibu juga, tetapi juga seorang pebisnis. Jadi business woman ya. Business woman. Oke, terima kasih Mbak Erni. Semoga bisnisnya selalu maju terus. Amin, insyaallah. Gitu. Oke teman-teman podcast Rumah Degiri, sekian podcast Rumah Degiri bersama dengan Mbak Erni dari bisnis kue satu dan juga sambal cumi. Yang pengen makan sambal cumi ada yang rasa original yang fresh, ada juga dengan sambal cumi yang kering, ataupun kue satu ya misalnya yang kangen sama kue-kue zaman dahulu. Iya, kebetulan lagi kue satu ini nggak cuma bentuknya aja, saya bentuknya saya bikin unik dan lebih ekonomis ya. Sekali makan nggak usah gigit, langsung dimakan satu kali. Jadi bentuknya ada yang leaf, maksudnya yang daun, dan ada juga yang bow, pita. Jadi lucu banget pokoknya. Lucu banget, udah disampaikan sama ownernya langsung. Jadi kalau misalnya butuh sama atau kangen sama kue satu, pengen yang hygiene juga, pengen yang unik dan gampang dimakan, bisa langsung nanti di order di kue satu. Instagramnya namanya apa? Pokabel, bisa dicek di situ dan bisa di order langsung. Ada sambal cuminya yang emang legendaris banget nih, diambil langsung dari pengepulnya, jadi fresh banget gitu. Udah dikirim di Hong Kong, jadi gak usah diragukan untuk rasanya. Oke, sekian podcast Rumah Degiri. Saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri. See you, terima kasih.